Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nah, di sini masih siang nih, teman-teman sahabat Pijar dimanapun berada sekarang. Dan alhamdulillah hari ini tim Pijar dapat berkesempatan bersilaturahmi langsung dengan caleg DPR RI dari Partai Buruh Dapil Kepulauan Riau. Bersama saya ini udah ada Bung Suhari Ete nih. Apa kabar Bung Suhari Ete? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Terima kasih nih Bung Suhari Ete atas kesempatannya. Sama-sama. Tadi kita udah dijamu juga nih sama bakso, Ya, betul sekali. pisang, durian, pizza, apa segala macam ngayel. Terima kasih kita ngobrol-ngobrol santai Bung Suhari Ete. Oke, silakan. Dan teman-teman Pijar juga pengen tahu nih, pengen mengenal lebih dekat Bung Suhari Ete. Mungkin teman-teman juga di luar juga pengen tahu juga nih caleg Partai Buruh di DPR RI Dapil Kepulauan Riau. Bung Suhari Ete, sebelum ngobrol-ngobrol mungkin lebih dalam nih. Mungkin nanya-nanya kabar, apa kabarnya, sehat ya? Alhamdulillah kabarnya sehat ya? baik, sehat Keluarga semua. sehat ya? Sehat, selamat. Ini tinggal di mana nih namanya Bung Suhari? Ini perumahan Cipta Mandiri, Kelurahan Batu Besar, Kecamatan Nongsa. Oh, masuk Kecamatan Ya, Nongsa ya? Nongsa. Kecamatan Nongsa. Udah berapa lama nih tinggal sini? Saya di sini udah hampir 6 tahun. 6 tahun ya? Rumah lunas apa kredit? Masih kredit sekitar 9 tahun lagi berarti. Ini caleg DPR RI rumahnya masih kredit. Iya, semuanya masih kredit. Masih kredit semuanya ya? Panci juga masih kredit. Nah, jadi mungkin lah inilah kondisi Partai Buruh ya. Tapi keterbatasan itu tidak mematahkan semangat kita ya. Betul, Untuk terus berjuang menyuarakan kepentingan dan hak-hak masyarakat kecil lah tentunya. Dan caleg DPR RI ini nggak main-main ya Bung Suhari ini. Bung Suhari nanti di parlemen udah siap belum mika dimatiin? Siap. Siap dimati. Jadi DPR RI Kepulauan Riau, Nah, Bung Suhari nomor urut berapa? nomor 3 mungkin. Nomor urut 3 ya. Nah, yang pertama itu ada Bung Nefrijal, Bung yang Nefrijal. kedua ada Bing Diana. Bing Diana Ibu ya. Diana, ya. Jadi ada 3 Iya, kader ya. iya, ada 3. Dari. Nah, Bung Suhari sendiri saat ini sebelum kok bisa nih tiba-tiba ditugaskan jadi DPR ini gimana nih? Menyalonkan diri sendiri atau memang ditugaskan oleh organisasi Ya, ini? panjang ceritanya itu Bung Jep. Ah, Kalau dari saya sendiri sih kemarin di Partai Buruh sendiri ada beberapa orang yang memang dia mendaftar betul. dan tidak semuanya itu bisa lolos sekaligus. Betul. Ada seleksi. Ada seleksi, betul. Termasuk saya sendiri ya. Betul. Saya sendiri kemarin ditugaskan oleh organisasi yang saya ada di dalamnya, yaitu Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, ditugaskan organisasi untuk maju sebagai caleg DPR RI Betul. Dapil Kepri. Tentu Kemarin apa aja tuh tahapan seleksinya tuh? banyak tahapan seleksinya. Yang pertama ya tentu ada tes tulis, Tes tulis. tes wawancara ada juga, Betul. kemudian ada tes administrasi. Betul. Ini yang Kesehatan segala macam ya? tes kesehatan, iya ada juga. ya. Nah, jadi tadi ada beberapa tahapan ya untuk mencalonkan diri. Ini masih mencalonkan diri, kan masih caleg ya? Pasti udah nggak bacalek lagi dong, udah caleg. Oh dong. iya. Udah caleg, udah sah, nomor urutnya juga udah keluar kan? Berarti udah 100% sah sebagai caleg. Ya. Sebagai caleg DPR RI Kepulauan Riau. Nah, Kepulauan Riau sendiri ini berapa kota kabupaten nih di Kepulauan Riau? Ada 7 kabupaten dan kota. Ada 7 ya. Dan kemarin berdasarkan data terbaru itu, data pemilih tetap itu ada 1.500.000 Pemilih. dan kebanyakan itu ada di Batam. Batam itu ada 800.000 pemilih, Wow, iya. dan di Tanjung Pinang ya. iya, Tanjung Pinang dan Natuna, Lingga dan lain-lainnya. Oh, sampai Natuna ya? Jadi hampir 50% lebih itu pemilih di Kepri ini ada di Batam. Oh. Nah, gitu Bung Jep. Berarti Bung Suhari udah siap dong nanti nih dari Insya pulau ke Allah pulau ke pulau ke pulau siap. ke pulau Kemarin ini kita ya. juga minta dukungan dari teman-teman di Lingga, Natuna, juga ada di Karimun. Karimun, Anambas. Ya, betul. Anambas, kalau teman-teman SPMI kan di Bintan, Tanjung Pinang, Karimun ya. Nah, jadi sebelum cerita ke PB nih, mungkin kita cerita ke organisasi dulu lah sedikit lah. Bung Suhari di SPMI udah berapa lama tuh? SPMI mungkin hampir 15 tahun lah. 15 tahun. 15 tahun itu di mana? Di PUK mana tuh? Iya, saya tetap di satu PUK aja. Satu PUK Primo. Sampai sekarang masih ada kan PUK-nya? Masih ada. ada. Jadi 15 tahun di PUK Primo udah oke lah. Kalau tadi Bung Ranap 11 tahun di provinsi, 15 tahun di DPR RI, udah layak lah kayaknya.
Apalagi kalau udah kenal SPMI, udah 15 tahun berjuang bersama SPMI, dan terakhir ini diamanahkan apa nih di organisasi ini? Ya, kebetulan saya di organisasi Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia itu sebagai Wakil Ketua Dewan Pembinaan Wilayah. Oh ya, DPW, DPW. Kepri, kemudian juga di pilar organisasi itu juga ada salah satu pengurus di Media Perjuangan, dan di Partai Buruh sendiri juga kemarin kita dipercaya menjadi sekretaris di salah satu pilar Partai Buruh, itu namanya Perhimpunan Jurnalis Rakyat. Inilah yang Pijar ini ya. Yang provinsinya ya? Enggak, yang nasional. Nasional ya. Oh, nasional, tingkat berarti orang pusat nih. Ya, salah Orang satu pusat nih, dekingan pusat nih. Dan sedikit Bung Soehari bersama organisasi 15 tahun kan bukan waktu yang singkat. Pasti banyak tuh cerita-cerita suka duka, yang enak-enak, yang pahit-pahit. Mungkin selama pengalaman 15 tahun Bung Soehari berorganisasi ini 15 tahun. Kira-kira yang paling pahit itu apa tuh? Paling pahit ya. Pernah nggak dipukulin gitu? Pukulin sih nggak pernah lah. Nggak pernah ya? Cuman kalau misalnya kita beda pendapat di organisasi itu biasa lah. Biasa. Itu nggak sampai pukul-pukulan nggak lah. Iya. Kita berdebat biasa, itu justru salah satu kelebihan dari organisasi ini. Jadi Betul. kita bisa berkembang. Kemudian juga banyak pengalaman saya kira di luar daerah itu. Kebetulan saya juga menjadi redaktur ya di Betul. salah satu media Koran Perjuangan itu. Jadi banyak sekali kasus-kasus di daerah ini yang tidak dimuat oleh media mainstream. Iya. Makanya beberapa. Tapi dimuat oleh media perjuangan. Ya, makanya kita berusaha mengadvokasi beberapa kasus di daerah itu melalui media. Betul. Dan sempat juga kita mungkin lebih dari 10 kali lah disomasi ya oleh perusahaannya, karena memang kasus tersebut cukup viral, dan sampai sekarang pun masih ada salah satu perusahaan itu minta take down Dihapus ya? Arsip ya? Ya, betul. Dan itulah Tapi di take down nggak? belum. Oh, belum. Belum. Kira di take down. Belum, tidak kita turun karena Berarti mereka masih di smackdown lah ini ya. Dan saya kira banyak senangnya lah kalau di organisasi ini kita juga bisa bertambah dewasa dalam hal mengurus organisasi, dan kita bisa terapkan di tingkat yang lebih kecil. Emang ada kemarin yang saya ingat, memang Bung Soehari ini pernah Sambil minum dulu. viral. Siapa? Oke, lanjut Bung Soehari. Teman-teman mungkin perlu tahu, Bung Soehari ini pernah viral akibat salah satu kekreatifannya. Wah, kira. Kekreatifannya sampai viral, sampai petisi ya, terkait petisi nih. Ya. Terkait petisi, dan mungkin Bung Soehari bisa ceritakan sedikit kemarin itu yang terkait petisi itu gimana tuh ceritanya bisa viral tuh, dan apa itu isunya tuh kemarin tuh? Ya, sebetulnya ada beberapa petisi yang saya bikin itu Bung Cep. Salah satu yang viral itu kemarin memang tentang JHT. JHT itu ceritanya memang kita kemarin mempetisi JHT jaminan hari tua ya? Ya, Menteri Tenaga Kerja, kemudian juga ada Presiden RI Bapak Joko Widodo, dan salah satunya ya untuk membatalkan peraturan menteri tersebut yang mengatakan bahwa JHT hanya bisa diambil setelah usia pensiun. Itu yang ditolak mentah-mentah oleh betul. Yang sebelumnya? Yang sebelumnya itu ada beberapa petisi yang kita bikin kemarin, ada juga tentang Kanjuruhan, tragedi Kanjuruhan. Nah, kita Stadion, juga ya? minta kepada Menteri Ketua Umum PSSI waktu itu untuk mengundurkan diri, dan lumayan juga itu hampir 200.000 juga tanda tangan. Bentar, saya tertarik yang tadi yang satu itu, yang terkait jaminan hari tua. Aturan sebelum ini kalau nggak salah ketika si pekerja berhenti bekerja atau resign, itu 1 bulan sesudahnya itu sudah bisa diambil dana JHT-nya. Dan kalau nggak salah itu ada keluar aturan dari menteri, itu tidak bisa diambil dan harus melewati masa tunggu sampai masuk usia pensiun. Ya, betul. Betul begitu ya? Betul. Lalu Bung Soehari buat satu petisi
Dan pada akhirnya Permenaker itu dibatalkan. Berhasil lah. Berhasil. Ini salah satu. Jadi Bung Sari inilah cikal bakal nih biangnya nih. Ini Bung Sari yang kemarin membuat petisi yang pada akhirnya Permenaker tersebut dibatalkan, dievaluasi kembali oleh Menteri, dan akhirnya peraturan itu kembali ke peraturan lama, ke peraturan sebelumnya. Kita kasih applause buat Bung Sari ini. Luar biasa Bung Sari. Kita nggak salah kalau kita kasih julukan The King of Petisi. Dan ada petisi baru lagi nggak kira-kira nih? Belum. Oh, belum ada ya. Belum ada. Dan memang harus buat petisi terus nih kalau bisa Bung Sari ini. Dan kita nantilah pokoknya petisi-petisi berikutnya nih. Dan media, Bung Sari di media cukup lama ya dia manakan organisasi ya. Menurut Bung Sari seberapa penting tuh media tuh? Oh, sangat untuk penting. Organisasi sama untuk partai buruh. Iya, sangat penting Bung Cep ya. Apalagi untuk para caleg-caleg yang dalam tanda kutip kere ya, tidak punya uang karena contoh Bung Sari nih. Iya, makanya itu karena kalau saya lihat pemilih sekarang ini tahun 2024 ini sebagian besar itu adalah generasi milenial dan generasi Z. Betul. Dan itu mereka sangat melek sekali dengan media. Makanya itu kita harus pandai-pandai memanfaatkan media untuk kampanye. Betul. Jadi tidak harus banyak bagi-bagi duit ya. Kita bisa memanfaatkan secara maksimal peranan media untuk kampanye. Apa sih yang isu-isu yang akan diperjuangkan oleh Partai Buruh? Apalagi di teritorial Kepulauan Riau, yang sedikit-sedikit nyebrang kapal. Mau ke Natuna nyebrang. Nah, itu makanya. Mau ke Anambas nyebrang. Mau ke Karimun nyebrang kapal. Beda dengan mungkin teman-teman caleg Partai Buruh yang di luar Kepulauan Riau ya. Artinya mungkin bisa dibaca nih strateginya, mungkin lebih ke media juga kayaknya Bung Sari nih. Iya, memang media ini juga seperti yang saya bilang tadi. Selain media, kita tentu juga di Partai Buruh ini kita bisa memanfaatkan salah satu tokoh kita, yaitu Presiden Partai Buruh yang lumayan terkenal, Bung Said Iqbal. Iya, Bung Said Iqbal itu yang konsisten untuk memperjuangkan kesejahteraan kaum buruh. Jadi dengan kata lain kita bisa membonceng apa yang telah beliau perjuangkan. Karena di partai-partai lain pun salah satu fungsi dari tokoh adalah untuk mengenalkan kepada publik partai tersebut. Karena tanpa tokoh pun kita tidak bisa publik untuk mengenal partai tersebut. Betul. Dan mungkin selain aktif di organisasi dan aktif juga, bukan aktif ya, punya kewajiban juga bekerja sebagai pekerja juga, ada kegiatan apa lagi nih selain di organisasi sama bekerja nih? Iya, kalau di perumahan ini lingkungan saya sebagai ketua Dewan Kemakmuran Masjid di lingkungan ya, perumahan ya. Perumahan, kemudian juga ketua Majelis Talim di perusahaan saya. Ada lagi? Ada ya pengurus RT lah. Pengurus RT. Di komunitas-komunitas atau tempat-tempat kumpul lain ada? Sementara belum ada. Belum ada ya. Berarti kesibukannya masih di lingkungan lah ya? Iya, betul. Dan secara kesiapan, keluarga sendiri gimana nih? Kan Bung Sari kan tiba-tiba kan ditugasin nih. Udah ditugasin organisasi, ditugasin juga untuk maju caleg DPR RI, otomatis waktu, tenaga, pikiran, biaya kan terbagi lagi nih. Akhirnya waktu keluarga jadi kurang nih. Kira-kira kesiapannya gimana nih keluarga ini? Kalau keluarga sih selama tidak mengurangi jatah mereka ya. Jatah. Jadi mereka jatah mendukung sekali. Pokoknya jangan sampai kita nyalek ini rumah terjual, utang banyak, itu jangan sampai. Makanya kita harus udah kredit terjual pula. Ya, makanya itu kerja dalam betul. mencalonkan diri ini. Betul. Jangan sampai nanti kita selesai nyalek utang banyak, rumah terjual. Makanya kita bisa memanfaatkan sumber daya yang ada sekarang. Jadi dari keluarga ada dukungan dong? Ya, tempat ada. Dukungan ada ya? Ada. Jadi dari kesiapan pribadi 100% bulat? Ya, bulat. Keluarga bulat? Jatah tadi ada kurang tak? Oh, tidak ada. Harus tambah lebih Pak. Namanya gajian, kita gajian tadi. Karena berangkat juga sama tadi, kita gajian. Pasti ada dong bikin kartu nama. Ya, bikin banner ya paling nggak semeter untuk nempel. Udah habis berapa tuh kira-kira tuh? Selama ini
Dari teman-teman ya, Dari alhamdulillah dari teman-teman yang membantu semua. Kalau misalnya dukungan dari banner teman-teman ya. ini juga dari teman-teman semuanya. Player-player juga sama. Kartu nama juga teman juga yang bantu. Makanya jadi kita masih dari hampir teman-teman ya. tidak mengeluarkan uang spesial pun ya, belum ya. Belum ya. Luar Ya, biasa. paling untuk biaya-biaya transportasi mungkin ada Betul, ya, ada ya. wajib lah itu. Kalau Berarti mau nggak mau juga pasti ada. Iya. Pasti terbagi juga anggaran itu ya untuk perjuangan politik ya ya. betul, Tapi keluarga udah siap dong. insya Allah siap. Siap. Harus siap. Dan Bung Suari, Hmm. kalau nanti seandainya nih, ini seandainya dulu nih. Hmm. Tapi mudah-mudahan nih mumpung hujan Amin. juga. Kalau duduk di DPR RI, DPR RI ini kan nggak main-main nih. Ya betul. Kita kalau ngelihat di media itu, DPR RI itu hari-hari itu debat terus, berantem terus. Nah, kira-kira Bung Sari nanti kalau di parlemen, ini mau ngapain ya di sana nih? Yang jelas Fokusnya kemana nih partai ini nih? ya fokusnya Isu-isu yang perjuangan pertama nih. adalah kita akan membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Satu. Itu pertama. Tapi kemarin udah di MK kan, Ya. kalah kan? Iya, makanya salah satu perjuangan itu ya harus masuk ke DPR supaya Berarti eksis kita lagi nih. harus Berarti punya satu fraksi untuk Api perlawanan Omnibus Law dihidupkan lagi di parlemen. Iya, betul. Oke, ada lagi? Banyak, Bung Jet, kalau misalnya di Kepulauan Riau, kalau saya lihat ini ya kemarin kasus Rempang Oke. itu juga sampai sekarang masih belum jelas ya. Jadi dihidupkan lagi, dikawal lagi, diadvokasi Iya, lagi. harus diadvokasi. Oke. Kalau bisa dibatalkan itu, jangan sampai Rempang itu diganggu. Kasihan mereka para nelayan Betul. sampai sekarang hidupnya belum tenang sampai Berarti sekarang. harus ada berkeadilan lah ya di situ. Iya, ya. betul. Betul. Ada lagi? Ada lagi juga teman-teman untuk ojol nih, ojol juga driver. Nah, kalau bisa mereka dibikinlah sebuah apa yang namanya tuh? Regulasi, aturan. Bukan. Apa namanya tuh? Sebuah wadah. Ah, Jadi pemerintah membantu mereka. Saya kemarin sedikit cerita nih Bung Cap ya. Waktu saya berkunjung ke daerah Yayu, di sana tuh saya melihat salah satu driver ojol, ojek ya. ojek, roda dua berarti ya. Dia termenung aja itu kan. Nah, Termenung hampir 2 jam. Itu tidak dapat orderan juga, rokok nggak ada. jadi 2 jam diperhatiin terus sama Iya, Pak. saya perhatikan. 2 jam itu. 2 jam diperhatiin terus. Saya perhatikan. Rokok nggak ada, kemudian juga Jangan-jangan nggak ngerokok minuman memang. nggak ada. Akhirnya saya samperin lah dia, gitu kan. Kenapa bang? Lagi nunggu Nunggu penumpang. orderan. Sudah 2 jam tapi belum juga Masuk-masuk. dapat-dapatnya. Ternyata itu dia pulang ke rumah itu nggak berani. Oh, karena nggak bawa. Iya, Uang. karena nggak bawa uang. Oke. Jadi ceritanya itu dia motornya itu masih kredit. Betul. Jadi dia nggak punya uang untuk mengangsur. Inilah yang kedepannya ini kita harus perhatikan para driver ojek online juga ini. Bagaimana mereka bisa survive dengan pendapatan yang tidak menentu. Kalau bisa mereka disubsidi lah apanya kredit motornya. Oke, Juga berarti ada bantuan disubsidi subsidi ya. privatnya, itu yang harus kita perhatikan juga. Apa BBM-nya? BBM juga kalau BBM, bisa ya. diperhatikan juga. Oke, Jadi berarti mereka bisa hidup teman-teman layak. ojol ya. Hmm. Ojol, taksi online. Ya betul. Betul. Jadi maksudnya ada lebih kepastian pendapatan lah ya. Iya betul. Ada perhatian dari perusahaan ataupun pemerintah dalam bentuk subsidi, maksudnya Iya begitu. betul. Dan sebenarnya sampai sekarang sih teman-teman ojol juga masih banyak yang begitu juga Ya sebenarnya. makanya itu ini yang harus Tapi menjadi konsen kita semua. mungkin apa karena faktor lowongan kerja juga, keterbatasan lowongan kerja, keterbatasan penerimaan kerja. Salah satunya iya juga benar juga Bung Jab ya. Karena saya lihat banyak juga dari teman-teman kita ini mereka punya skill yang bagus tapi tidak dihargai di negerinya sendiri. Betul. Banyak dari teman-teman kita yang memilih bekerja ke luar negeri karena memang gajinya tidak mencukupi di sini. Di sisi lain, teman-teman yang baru tamatan sekolah itu juga mereka butuh kerja. Betul. Dan inilah yang harus kita perhatikan bagaimana menyerap tenaga kerja yang jumlahnya begitu banyak di Batam ini. Betul. Supaya mereka tidak menggantungkan hidupnya pada hal-hal seperti itu. Betul. Dan kalau di Dapil Kepulauan Riau sendiri,
Tadi jumlah pemilihnya 1.500.000. Iya, sekitar 1.500.000. Berarti untuk satu kursi di DPR RI membutuhkan berapa suara tuh? Ya minimal dibagi 4 aja kan. Dapil Kepri ini ada 4 kursi. 4 kursi. Iya. Berarti sekitar 300 ribuan ya? 300 ribuan. 300 ribuan untuk satu kursi. Satu kursi. Dapat tuh. Saya optimis ya, karena Partai Buruh ini didukung oleh 4 ya, 4 konfederasi ya? dan 50 Betul. federasi. Dan ini kalau misalnya mereka katakanlah jumlahnya 50.000, betul. kalikan aja dengan 3 atau 4. Betul. Dengan keluarga mereka. Udah Bung Sari mapping tuh. Ya, kita udah satu konfederasi mapping di Batam, 4 konfederasi di Batam itu berapa suara? Dan jumlah federasi di maksud saya di Kepulauan Riau ya. Udah berapa dihitung tuh jumlah? Ini baru bendera serikat pekerjaan aja nih ya. Belum ditambah dengan serikat nelayan, serikat buruh. Oke, siap. Karena ada elemen-elemen lain juga lah ya. Iya, betul. Nelayan, tani, terus buruh honorer, mesin kota dan juga. Oke. Berarti kalau kita hitung-hitungan suara, harusnya dapat dong satu kursi. Mudah-mudahan dapat. Harusnya dapat satu kursi ya. Minimal satu kursi ya. Dan kita tetap optimis. Satu kursi optimis meskipun saingan kita itu lumayan tokoh-tokoh terkenal dan mereka punya banyak duit ya. Iya. Mulai dari mantan gubernur, mantan kapolda, betul, anak wali kota, kemudian juga tokoh-tokoh terkenal lainnya. Kita tetap optimis bahwa kita bisa mendapatkan satu kursi, insya Allah. Betul. Dan kemarin melalui Partai Buruh nyalek nggak bayar kan? Nyalek nggak bayar. Iya, pokoknya semua gratis. caleg saya tanyain semua tuh, bayar nggak? Nggak ada yang bayar kan? Gratis. Dan itu didukung mulai dari organisasi ya? Iya, betul. Malah kita dapat satu kaos. Satu kaos. Ada bantuan apa dari organisasi? Baru ada kaos. dukungan kaos. Dengar banner juga banner. Oh iya banner. Bendera, banner, kartu nama dari teman-teman tim pemenangan internal. Betul. Nah, secara kesiapan tim internal nih yang tadinya ada tim internal mungkin dari organisasi, dari keluarga. Tadi kan kesiapan dukungan. Kalau kesiapan biaya-biaya tadi? Siap. Nanti kita insya Allah siap semuanya. Oke. Dan terakhir nih mungkin Bung Sari yang mau saya tanya, Bang. Caleg DPR RI itu semuanya itu mungkin biaya politiknya tinggi. Iya, betul. Karena mulai dari alat peraga, alat kampanye itu kan biaya semua tuh. Bung Sari bisa nggak secara biaya politik mengimbangi kandidat lain? Nggak bisa, Bung. Nggak bisa. Tidak bisa. Jadi apa yang Bung Sari lakukan? Ya makanya tadi saya ada 4 atau 5 ya, kalau kita dalam kategori caleg kiri ini ya. Pertama, kita memanfaatkan media sosial. Media sosial. Ya, karena seperti yang saya bilang tadi, rumah masih kredit gimana? Nah, makanya tuh kita memanfaatkan media sosial, kemudian kita memanfaatkan partai juga sosialisasi melalui salah satu, kemudian ya sapa seperti yang dilakukan oleh rekan-rekan di tempat lain di seluruh Indonesia. Oke. Untuk waktu kampanye mulai kapan? Waktu kampanye insya Allah bulan depan, bulan November ya, kita udah start kampanye, tapi sekarang sosialisasi sudah berjalan. Nah, seperti yang lainnya juga. Berarti udah siap turun ke siap area-area Kepulauan Riau lah ya? Iya, betul. Berarti siap kerja keras nih Bung Sari? Iya, siap. Dengan segala keterbatasan, siap? Yakin. Siap. Karena mungkin ya, kayaknya cuma Partai Buruh aja nih. Partai Buruh aja yang mungkin calegnya ini sambil bekerja juga, pekerja aktif juga, terus banyak minusnya, banyak kurangnya, keterbatasannya, dan ada satu poin yang mungkin yang perlu kita ambil hikmahnya, bahwa ternyata kita bisa mendirikan partai satu, kedua tanpa biaya pun kita masih bisa juga. Bisa. Untuk apa? Untuk menyuarakan suara-suara, mengumpulkan suara-suara rakyat kecil. Dan satu lagi mungkin juga terakhir nih Bung Sari nih. Tadi di parlemen nanti seandainya yang duduk bukan Bung Sari. Kayak mana tuh? Kandidat lain.
dalam satu partai Dalam maksudnya? satu partai? Iya, nggak apa-apa. Selama dia teman-teman Partai kita buruh gimana dan- sih strateginya sebenarnya Pak? Itu kalau partai lain kan lomba-lomba nih. Ya, kita di Partai Buruh ini, itulah yang saya suka di Partai Buruh ini. Kita sesama caleg ini, kita saling membantu. Betul. Supaya Partai Buruh Saling itu mendongkrak ya. Iya, betul. Saling mengendorse gitu ya. Iya, saling mendukung. Saling Bahkan mendukung. ada caleg pasang banner caleg pun ada. Ada juga. Caleg, ngedit caleg juga ada. Ah, banyak tuh. Banyak juga, masih Jadi ada dia terjadi. caleg tapi ngedit caleg saingannya padahal ini. Oke. Itulah yang saya bangga dengan Partai Buruh ini. Berarti suka dukanya Partai Buruh. Ah, iya betul. Dan Bung Sari, coba apa alasan yang kuat untuk teman-teman di sekepulauan Riau? Hmm. Apa alasan yang kuat? Kenapa masyarakat Kepulauan Riau harus memilih Partai Buruh? Harus mencoblos Bung Soehari Ete? Hmm. Bung Soehari, namanya Bung Soehari Ete ya? Saya lupa dari namanya Bung Soehari Ete. Sorry aja. Soehari ya? Ete itu apa tuh? Itu tuh nama bapak saya. Oh, nama Bapak. Tapi Bung Soehari Ete ini oke lah. Badannya udah mirip-mirip Presiden Jokowi lah. Udah tanda-tanda bakal berkuasa nih ada. Nah, mungkin alasan tadi lah. Kenapa alasannya masyarakat Kepulauan Riau harus memilih Bung Soehari Ete dan harus memilih Partai Buruh? Nah, mungkin Bung Soehari bisa bercerita nih ke Ya, teman-teman. buat teman-teman semuanya, terutama di Kepulauan Riau, kenapa Anda harus memilih Partai Buruh? Pertama, kita ingin memberikan sebuah warna di parlemen, karena selama ini kalau kita lihat hampir 60 atau sampai 70% itu parlemen itu dikuasai oleh pengusaha. Oke. Belum ada wakil buruh yang duduk di parlemen. Oke. Dan yang kedua, salah satu atau yang bisa merasakan bagaimana perjuangan nasib buruh itu adalah para buruh sendiri. Oke. Jadi tidak mungkin pengusaha itu bisa merasakan bagaimana kehidupan buruh, apa yang menjadi tuntutannya. Itulah makanya Anda harus memilih Partai Buruh supaya hidup buruh lebih sejahtera. Amin. Demikian Itu alasan juga. yang kuat ya. Iya, betul. Betul. Berarti harus ada keseimbangan. Iya. Masuk Bung Soehari Ete, supaya kebijakannya Iya, nggak melintir. betul. Hmm. Supaya ada tetap lebih pro lah ke orang kecil. Ada lagi yang mau disampaikan Bung Sari? Saya kira cukup, Bang Jack. Cukup ya. Dan udah siap ya kita bertarung. Insya Allah. siap. Masa kampanye kita siap dari pulau ke pulau, karena Siap. kita udah nggak main lagi dari door to door. Bung Sari ini mainnya dari pulau ke pulau, harus ke Anambas, ke Lingga, Natuna, Karimun, Bintan, Tanjung Tanjung Pinang, Ya. dan Batam sendiri. Ya, betul. Luar biasa, dan mohon doa dan dukungan buat teman-teman semua, sahabat Pijar. Semoga tadi apa yang disampaikan Bung Soehari, harus ada wakil pekerja yang duduk di parlemen, karena selama ini yang di parlemen hampir lebih, bahkan lebih kayaknya ya, 70% Iya. itu didominasi yang latar belakangnya dari pengusaha. Betul ya Bung Soehari ya? Betul. Dan sekali lagi dukungannya teman-teman, suaranya jangan lupa channel Pijar di subscribe dulu, di like dan dibagikan, karena berita-berita dari Partai Buruh insya Allah nanti akan kita buat lagi, kita kemas yang lebih baik lagi. Dan Bung Soehari nomor berapa tadi? Nomor 3. Nomor 3. Dan jangan lupa nomor 3 Bung Soehari Ete. Terima kasih Bung Soehari. Siap. Semoga selalu diberikan kekuatan, kesehatan, Amin. dan keteguhan Amin, amin. untuk berjuang terus sehingga bisa berhasil nanti duduk di parlemen. Tetap optimis, semangat. Terima kasih semua teman-teman yang selalu menyaksikan Pijar Kota Batam khususnya nih. Dan jangan lupa Partai Buruh nomor 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.